شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah hingga saat ini masih melimpahkan rahmatnya, masih melimpahkan karunia-Nya, masih melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, tetapi Allah masih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa hingga saat ini. Kemudian juga tak lupa salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, beserta para keluarganya, dan beserta pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang perkara puasa, Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa, dan dalam tafsiran dikatakan ialah puasa Ramadan sebagaimana itu diwajibkan, yaitu syariat puasa ini kepada umat-umat sebelum kita, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membahas tentang sunnah-sunnah serta adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berpuasa. Baiklah, jamaah Hanif Media yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 9 sunnah-sunnah serta adab-adab yang dikumpulkan oleh para ulama terdahulu mengenai bagaimana seharusnya kita untuk melaksanakan ibadah yang maksimal di bulan puasa ini, sehingga akhirnya mendatangkan keberkahan bagi kita dan juga menjadikan puasa ini menjadi pahala di hadapan pahala bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 9 itu, yang pertama ialah makan sahur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan bagi setiap diri seorang muslim. Apa yang dimaksud keberkahan di sini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ada 2 makna yang dimaksud dalam keberkahan ketika kita mengerjakan makan sahur. Yang pertama ialah dengan makan sahur di waktu sebelum terbitnya fajar, maka itu akan menjadikan sebagai kekuatan bagi kita dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari ketika berpuasa, sehingga akhirnya kita tidak menjadi insan yang bermalas-malasan ketika berpuasa atau menjadikan puasa itu sebagai alasan supaya tidak banyak beraktivitas. Itulah salah satu berkah yang pertama dari makan sahur itu sendiri. Sedangkan berkah yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, bahwasanya itu menjadikan manusia agar bisa terbangun di waktu yang sangat mulia, yaitu waktu di sepertiga akhir malam. Guna apa? Guna selain kita bisa mendapatkan keberkahan dari makan sahur, kita juga bisa mendapatkan keberkahan pada waktu itu dengan memperbanyak doa, memperbanyak sholat, serta memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan juga bahwasanya sahur atau makan sahur adalah
pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab atau puasa orang-orang Yahudi. Sebagaimana hadis dari Amr ibn al-As diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud dan Nasa'i dan juga Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab au fi ma ma'nahu," bahwasanya Rasulullah berkata, yang menjadi pembeda antara cara berpuasa seorang muslim, cara berpuasa orang-orang muslim, dan juga cara berpuasa orang-orang ahlul kitab, yaitu dari golongan Yahudi, ialah makan sahur. Yang artinya apa? Dalam syariat mereka memang sudah dikatakan juga bahwasanya wajib bagi mereka berpuasa di bulan-bulan tertentu. Sebagaimana tadi dalam ayat pertama yang saya sampaikan, bahwasanya syariat puasa ini telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Tetapi yang membedakan antara cara berpuasa umat muslim dan umat-umat ahlul kitab ialah kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa untuk makan sahur, sedangkan umat-umat terdahulu tidak seperti itu. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan makan sahur ini. Bagaimana jika kita terlambat bangun sahur, kemudian kita hanya mampu sahur dengan minum air secukupnya? Apakah dibolehkan? Maka untuk menjawab pertanyaan ini ialah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibn As di riwayat Ibnu Hibban, dan hadis ini derajatnya hasan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin ma'," yang artinya bersahurlah kalian walaupun itu dengan setegak air minum. Maka hal ini tidak menjadi masalah walaupun kita hanya bersahur dengan memakan 1-2 biji kurma atau dengan meminum setegak atau 2 teguk air minum, tidak apa-apa. Karena yang diintikan atau yang ditekankan dalam hal ini ialah bagaimana kita untuk bisa tetap bersahur agar mendapatkan keberkahan di dalamnya. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah atau adab yang kedua ialah disunnahkan bagi kita untuk mengakhirkan waktu sahur itu sendiri. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik ketika beliau bertanya tentang kepada salah satu sahabat, yaitu Zaid ibnu Sabit. Beliau bertanya bahwasanya bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sahur. Kemudian Zaid ibnu Sabit menjawab, "Dulu kita pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur beliau langsung pergi untuk melaksanakan sholat subuh." Kemudian muncul pertanyaan dalam benak Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wahai Zaid, kalau begitu, jika sedekat itu jaraknya antara waktu sahur dan juga waktu untuk sholat subuh, berapa kira-kira batas jaraknya antara sahur sama waktu sholat subuh?" Maka kemudian Zaid ibnu Sabit radhiyallahu taala anhu menjawab, "Qadra khamsina ayah," yaitu kurang lebih sekitar lamanya waktu bagi kalian membaca 50 ayat dalam Al-Quran, yaitu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Itulah salah satu sunnah yang sering terlupakan pada saat ini tentang mengenai mengakhirkan waktu sahur. Agar apa? Apa manfaat yang didapatkan dari mengakhirkan waktu sahur? Ialah intinya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membebankan hal ini, yaitu puasa, kepada umatnya. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan yang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa ini dengan hati yang tenang. Salah satunya ialah Allah memberikan keleluasaan waktu, bahkan disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga sampai 10 atau 15 menit sebelum azan. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pertanyaan yang lain mengenai tentang bagaimana ketika kita sahur, kemudian ketika sementara kita sahur dan azan sudah berkumandang, azan subuh sudah berkumandang, apa yang akan terjadi? Maka untuk menjawab pertanyaan ini ialah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Maka jawaban yang bisa kita sampaikan dengan hadis ini, silahkan orang tersebut untuk menghabiskan makanan yang ada di tangannya atau yang ada di mulutnya
ketika sudah terlanjur mendengar azan dan dia posisi makan ketika itu. Tetapi tidak boleh dia menghabiskan satu piring yang masih tersisa. Tidak, hanya dicukupkan baginya menghabiskan apa yang ada di mulutnya, kemudian minum, atau apa yang ada di tangannya, kemudian dia minum ketika dia sahur dan mendengar azan waktu itu. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin ketiga dari sunnah-sunnah serta adab-adab yang harus dilakukan seorang muslim ketika berpuasa ialah mempercepat waktu untuk takjil atau berbuka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi dari riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr." Yang artinya apa? Bahwasanya Rasulullah berkata, akan tetap Allah turunkan keberkahan kepada umat ini selama bulan puasa, yaitu kapan? Selama umat ini terus untuk berusaha mempercepat waktu berbuka mereka. Dengan tanda kutip, maksudnya ialah ketika matahari sudah tenggelam, bukan mempercepat waktu, yaitu belum waktu untuk berbuka, posisi masih salawat di masjid, kemudian kita langsung berbuka dengan alasan hadis ini. Tidak, bukan seperti itu. Tetap masuk dalam koridor bahwasanya harus matahari tergelincir, yaitu matahari tenggelam di waktu maghrib, tetapi di awal waktu itu kita disunahkan untuk mempercepat berbuka puasa. Kenapa demikian? Sama dengan alasan sebelumnya, bahwasanya Allah tidak ingin membebankan kepada kita syariat puasa ini sehingga membuat kita menjadi manusia yang malas dalam beribadah. Tetapi Allah mencoba untuk memberikan kelonggaran selonggar-longgarnya kepada umat ini supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik sambil tetap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditekankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya dalam syariat puasa ini Allah menginginkan kemudahan kepada kita dan Allah tidak menginginkan sama sekali kesulitan bagi kita dengan diturunkannya syariat puasa ini. Oke, jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk sekarang ini kita cukupkan dari 3 poin pertama ini saja dulu, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih akan tetap sama-sama belajar untuk melengkapi 6 sisanya lagi dari poin-poin sunnah-sunnah serta adab selama berpuasa. Barakallahu fikum. Semoga amal ibadah puasa kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di akhir bulan ini kita bisa menjadi orang-orang pemenang dengan menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.